Yang kedua, ini perlu kita ingatkan kembali, terutama buat saya, siapapun kita yang sering berbagi, bukan karena sanjungan. Ini berat nih, ini mulai dari sini. Dalam surah Al-Baqarah itu 261 sampai 274 itu berangkai tentang sedekah, berinfak. Ini hanya saya potong-potong satu-satu ayatnya. Nanti dibuka Pak, 261 yang pertama tadi itu masalul ladzina yunfiqun sampai dengan 274 itu rangkaian tentang infak. Jadi saya ingin menginikan poin-poin ini saja ini. Bukan karena sanjungan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah disebut memang yang paling berat ini menjaga riya dan sum'ah, itu yang paling berat. Kayaknya kalau bersedekah itu tak disebutkan nama, kenapa muncul di hati itu ya? Saya pun begitunya itu Pak. Udah kita ngebantuin, begitu ada pengumuman tak disebut nama Pak. Kira-kira bulan depan masih ngasih nggak kita itu Pak? Ya bagus. Yang lain disebutkan. Kemarin waktu pulang tahun lalu ke kampung Pak, ya, betul-betul lah. Kakak saya itu masih hidup dia. Abang ini orangnya kebetulan sangatlah dermawan. Tanah dia diwakafkan, dihibahkanlah buat pembangunan SD di kampung di ujung dunia sana. Cuma 2 kampungnya mereka nggak punya, tapi jauh. Akhirnya tanahnya dihibahkannya di pinggir jalan. Rupanya begitu pas peresmian, abang ipar yang tadi dermawan ini tak dikasih kursi duduk di depan. Dan duduknya sama dengan undangan, padahal yang punya tanah dia. Dan yang berkorban bolak-balik ke kecamatan, ke dinas pendidikan, dia yang ngurusin supaya sekolah itu jadi. Pas peresmian tak disebutkan namanya. Begitu pulang berantem sama kakak saya. Cerita dia, berantem orang itu gara-gara itu. Tuh makan tuh, sekolah yang bangun nggak disebut nama kau. Tanah udah dihibahin, nggak disebutkan nama. Apa? Nggak dihargai kau di sini. Cuma korban aja. Wah, berantem orang itu pulang. Abang itu pun diam dia. Alamak. Memang kalau untung dia orang baik. Kalau aku tak tahan aku itu. Iya kan? Stop acara, stop. Udah, tahu saja deh. Begitu bilang kan. Oh, tanah udah dihibahin, udah bolak-balik ngurusin. Pas acara peresmian datang dari kabupaten, namanya tak disebut dan duduknya di belakang. Dan abang ini tenang-tenang saja. Ini baru orang ikhlas paten ini. Ku bilang kalau abang udah cocok lah abang masuk surga. Cuma gara-gara kakak ini, bilang itu kakak apa itu yang dimarahin. Kakak ini udah betul lah abang ini. Justru kalau ditaruh dari depan bangga dia nanti. Kalau tak ada, aku tak jadi sekolah ini, tak jadi nanti masuk surga dia. Kok sekarang udah calon bangun di surga lah dia ini. Tapi nggak bisa begitu. Orang yang nggak ada jasanya duduknya di depan, disebut-sebutkan namanya. Abangmu ini tak disebut namanya. Namanya disebut di hadapan Allah di aras. Sok soleh awak. Sok ikhlas. Padahal awak pun tak tahannya itu, tak bisanya itu. Betul. Saya bilang udahlah kak, ikhlasin aja, jangan diungkit-ungkit. Nanti tak jadi masuk surganya. Nanti kalau abang masuk surga, kakak ikutnya dibawa sama dia itu, dipegang tangan kakak nanti. Ikhlasin aja. Ku bilang udah batalin aja, digugat lagi aja, nggak usah jadi dihibahin tanahnya. Udah begini. Nah, tahulah pula perempuan kan. Dia tak merasa suaminya dihargai depan orang. Tapi memang ujiannya untuk ikhlas itu memang macam itu ya Pak. Dan ku bilang abang ipar ini orang yang ikhlas lah. Tak disebutkan namanya, tak dikasih tempat di depan. Diduduknya di belakang. Kalau aku tak tahu aku percaya itu. Berantem pun jadi, batal kita gitu aja kan. Ya pun, batal kita. Kurang ajar kalian semua, tak menghargai. Ribut pun jadi. Enggak tenang dia duduk.
Subhanallah, bilang abang cocoklah masuk surga. Kalau kita belum bisa lah ini, gitu. Jadi bukan karena sanjungan. Mudah-mudahan bisalah kita, Pak. Amin. Kalaupun tak disebutkan orang nama kita, percayalah Allah akan menyebutkan nama kita. Tak pernah ada yang luput. Bahkan dedaunan yang jatuh pun Allah catatnya. Ya Pak ya. Dedaunan yang jatuh pun Allah catatnya. Tak ada kebaikan yang tak dibalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan sangat patutnya memang dibalas dengan kebaikan? Ini ngomongnya gampang ini. Ngomongnya gampang ini, Pak. Ngamalinnya yang susah. Dan wajah-wajah orang ikhlas itu kelihatan itu kan. Aduh, masyaallah. Itu sama dengan disanjung dan dicaci sama katanya. Belum mampu aku, Pak. Jadi katanya orang ikhlas itu, Ustaz Imam, kalau disanjung, dipuji dan dicaci sama, perasaan hatinya sama. Kalau aku tak bisa, belum bisa aku, Pak. Kalau disanjung, dipuji, naik rasanya begitu. Agak naik. Wah, telinga pun agak besar. Duduknya pun apa perbaiki, langsung set kupiah pun langsung. Begitu dipuji. Tapi begitu dicaci, langsung menunduk pulang. Begitu. Mbak sampai ke rumah, kenapa abang? Caci makinya malu-malukan. Oh, datang pula bini awak tukang marah. Gak terima aku bang kalau begini, berantem itu jadi bang. Tambah pula lagi. Bukannya diadem-ademkannya malah dipanas-panasi. Allah ya Karim. Doa mudah-mudahan kita bisa tambah ikhlas lah Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga,